Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspitalia Nabila dari kelas 8 TAA dengan NIM 061940350257. Di sini saya akan membahas mengenai sistem embedded yang menyertakan sistem operasi berserta contoh. Sistem embedded adalah sebuah sistem komputer khusus yang dirancang untuk melakukan satu atau beberapa fungsi tugas tertentu. Sistem ini sering ditemukan pada perangkat elektronik seperti ponsel, kamera digital, mesin cuci, kendaraan otomatis, dan sebagainya. Sistem operasi pada sistem embedded harus dirancang khusus agar dapat mengoptimalkan kinerja perangkat dengan sumber daya yang terbatas. Sistem operasi pada sistem embedded harus mampu mengatur penggunaan memori dan prosesor secara efisien, serta memiliki kemampuan penggunaan memori dan prosesor secara efisien, dan memiliki kemampuan real time. Selain itu, sistem operasi pada sistem embedded harus stabil dan dapat berjalan secara terus-menerus tanpa gangguan. Pengaruh sistem operasi. Sistem operasi pada sistem embedded memiliki pengaruh yang besar pada kinerja dan efisiensi sistem embedded, yakni pertama ada pengaruh pada penggunaan memori, pengaruh pada kecepatan pemrosesan, pengaruh pada penggunaan energi, pengaruh pada stabilitas sistem, pengaruh pada kemampuan real time. Pemilihan sistem operasi ini sangatlah penting untuk memastikan kinerja dan efisiensi sistem embedded yang optimal. Sistem operasi yang tepat dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan stabilitas serta kemampuan real time pada sistem embedded. Pemilihan sistem operasi yakni perlu dipertimbangkan untuk pengembangan sistem operasi pada sistem embedded, yakni faktor-faktornya ada beberapa, yaitu kebutuhan sistem, ketersediaan perangkat lunak dan dukungan, kemampuan penggunaan memori dan prosesor, ukuran sistem operasi, kemudahan penggunaan dan pengembangan. Pengaruh sistem operasi pada kinerja dan efisiensi sistem embedded sangatlah besar, di mana sistem operasi yang tepat dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas pada sistem embedded dan meningkatkan stabilitas serta kemampuan real time pada sistem embedded. Sedangkan sistem operasi yang tidak tepat dapat mengakibatkan kinerja yang buruk pada sistem embedded yang mengakibatkan efisiensi sistem menjadi rendah. Karakteristik sistem operasi pada sistem embedded ini merupakan yang pertama ada ukuran yang kecil, kapasitas sumber daya yang terbatas, stabilitas, dan kemampuan real time. Contoh sistem operasi sistem embedded adalah yang pertama ada FreeRTOS, sistem operasi open source yang dirancang untuk sistem embedded dengan kebutuhan real time processing. Yang kedua ada Linux Embedded, di mana sistem operasinya open source yang dirancang untuk sistem embedded yang membutuhkan kemampuan networking. Yang ketiga ada Windows, dengan sistem operasi yang dirancang khusus untuk sistem embedded dengan kemampuan real-time, processing, dan support untuk aplikasi Windows. Dan yang keempat ada Android Things, di mana sistem operasi open source dari Google yang dirancang untuk sistem embedded dengan kemampuan untuk menghubungkan ke internet dan menggunakan Google Assistant. Dalam pengembangan sistem embedded ini, pemilihan sistem operasi yang sesuai dengan kebutuhan sistem sangat penting untuk memastikan kinerja sistem embedded yang optimal dan efisien. Selain itu, pengembang juga harus mempertimbangkan ukuran memori dan prosesor yang dibutuhkan oleh sistem operasi tersebut agar sistem embedded dapat berjalan dengan baik. Sekian, sampai di sini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.